Hormati kedua orang tuamu, sayangi kedua orang tuamu. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang kurang bagus kepada kedua orang tua, baik itu orang tua yang melahirkan maupun orang tua mertua. Karena ketika sudah menjadi satu di dalam ikatan nikah, maka orang tua menjadi bertambah. Terutama kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Hadaratul mukarramun, para alim ulama, para asatidzah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan Desa Randeng yang saya hormati, saya muliakan. Wabil khusus keluarga besar Bapak Sunarko dan Ibu Asmariah, juga keluarga besar Bapak Nana Sugiana dan Ibu Erliah yang saya hormati, saya muliakan. Tamu undangan yang hadir begitu banyak, sama-sama mengharap ridho Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi, sekaligus menyaksikan akad nikah antara Ananda Muhammad Imaduddin dengan Neng Rina Reziana. Semoga calon mempelai yang akan ditikahkan pada hari ini senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, biasanya nasihat pernikahan itu ada setelah akad nikah. Informasi bahwa pada hari ini ada juga Bapak Kepala KUA, Bapak Naibnya sedang melaksanakan akad nikah di Bumi Jaya, sehingga ya nasihatnya didahuluin gitu. Padahal Bapak Ibu dari
Desa Pelawan. Datangnya kan ke sini tadi udah siap-siap pagi-pagi. Mungkin ada yang belum sarapan. Belum sarapan, beteng ngegerbek gitu. Lamun orang Sunda mah nyebut nanti beteng pada haran. Kan belum sarapan mah suka ada kerebek-kerebek. Sehingga ngejadikan biasanya ada orang yang suka salatri kan gitu. Maka orang Sunda mah banyak penyakit mah, segala-gala pakai mah gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, wabil khusus calon pengantin tapi nasihat pernikahan teh bukan hanya untuk calon mempelai saja, tapi untuk Bapak Ibu dan saya semua gitu ya. Semuanya perlu ada dicas. Kalau HP lobet mah dicas baik. Kadang-kadang intrik-intrik rumah tangga itu ada. Tidak setiap hari, bahkan ada 1 minggu sekali mah ada. Kadang-kadang suami istri itu dalam satu rumah ada saling saling diem aja antara suami istri itu. Tapi insya Allah orang Pelawan mah tidak ada yang gitu teh. Ya. Diem. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa Allah ciptakan dunia ini senantiasa berpasang-pasangan. Pasangan semuanya. Jangankan manusia, hewan, pohon-pohonan pun berpasangan. Ketika manusia diciptakan oleh Allah berpasangan, maka jangan sampai ada nikah antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, apalagi pernikahannya antara manusia dengan non manusia. Sekarang itu banyak terjadi di kota-kota besar. Kalau untuk di Kabupaten Serang mungkin ada 1-2. Sampai usul ke pemerintah ingin dilegalkan itu pernikahan antara sesama jenis. Ketika itu terjadi, maka bertolak belakang dengan yang namanya di dalam surat Yasin, bahwa Allah ciptakan dunia ini berpasang-pasangan. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu hadis mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in, nikahlah perempuan atau wanita itu karena 4 perkara. Laki-laki kalau mau nikah harus ada syaratnya 4. Perempuan juga kalau mau nikah itu kepada laki-laki 4 juga sama. Yang pertama, kata Rasulullah, li jamaliha, karena kecantikan. Bohong laki-laki kalau mau nikah kepada perempuan karena hatinya baik, bohong. Itu pertama karena kecantikan. Jadi mata melihat kepada perempuan itu yang pertama cantiknya. Dan cantik itu seleranya masing-masing, pendapatnya masing-masing. Belum tentu laki-laki A nyebut cantik kepada perempuan B. Itu nggak sama. Jadi tidak ada yang namanya laki-laki menikah kepada perempuan itu karena hatinya baik. Tetap yang pertama kecantikan. Dan kecantikan itu Bapak Ibu temporer, relatif. Dulu ibu yang sekarang sudah ngegendong anak dan cucu, cantiknya bukan main. Cantik. Rambutnya hitam, lebat.
kemudian kulitnya kenceng, kemudian giginya putih, pokoknya pendengarannya juga normal. Tapi sekarang kalau sudah punya anak cucu, lihat kesini itu karena bukan nganter Ananda Muhammad Imaduddin itu di jilbab itu bukan karena bukan karena ingin gaya-gayaan, tapi mungkin salah satunya karena faktor malu. Malu, rambutnya sudah pada putih di antaranya itu. Cantik. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, wabil khusus Kang Muhammad Imaduddin, jangan dijadikan sandaran itu kecantikan. Karena kecantikan akan hilang ketika sudah 5-10 tahun yang akan datang. Yang kedua, kata Rasulullah, 5 lihat. Karena harta. Dan harta juga sifatnya relatif dan temporer. Tetapi Rasulullah menganjurkan, tajawwazun nisa fa inna hunna ya'tikumul bilma. Nikahilah wahai laki-laki kepada perempuan, karena perempuan itu mendatangkan harta. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang sekarang kaya itu karena adanya perempuan. Jarang laki-laki yang kaya, punya harta banyak, tidak ada pendamping hidupnya. Oleh karena itu, wahai bapak-bapak, khususnya Kang Imaduddin, sayangilah itu yang namanya perempuan. Tetapi jangan ada niatan di kaum laki-laki, kaum hawa, karena tadi kata Rasulullah, nikahilah perempuan itu karena perempuan mendatangkan harta, supaya banyak harta, nambah lagi istrinya. Naudzubillah, jangan. Satu juga nggak habis-habis, gitu baik perempuan. Biarin disebut orang yang sasar juga. Masuk itu lagi gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi dengan harta, dengan menikahi wanita, itu pasti mendatangkan harta yang banyak. Pasti itu. Yang ketiga, lihasabiha. Karena faktor turunan. Dan turunan ini juga sifatnya tidak menjamin kepada orang-orang yang menikah. Banyak contoh Bapak Ibu. Ada Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, punya anak Kan'an. Kemudian ada bapaknya Nabi Ibrahim. Itu tidak bagus kelakuannya. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, yang keempat adalah karena agama. Dengan agama bisa orang, perempuan bisa menjadi cantik. Dengan agama harta bisa datang, dan dengan agama keturunan bisa bagus. Oleh karena itu Kang Imaduddin, kata Ikke Nurjanah ya kepada Neng Rina, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Semua begitu. Jangan karena kecantikan, jangan karena faktor harta, dan jangan karena keturunannya. Ibu bapak rahimakumullah, sekarang ibu-ibu pada cantik nih, nganter Kang Imaduddin dari Pelawat ke sini. Yang biasanya tidak dipakai di rumah, datang ke sini dipakai ibu. Pakai lipstik, pakai wangi-wangian, ya. Kalau di depan bapak di rumah-rumah suka nggak pak?
Suami istri bapak itu pakai lipstik? Enggak kan? Enggak. Bajunya bagus. Ya di sini, Pak. Di rumah daster. Udah bolong lagi. Ya, udah bolong. Oleh karena itu, ibu bukan di luar kecantikan itu, tapi di depan suaminya. Nah, jadi kadang-kadang nuntutnya si perempuan itu kepada suami itu begitu banyak. Kemudian suka membanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bapak lihat tetangga kita punya anu. Kemudian bapak-bapaknya juga kepada ibunya ngelihat perempuan karena istrinya itu di rumahnya itu ya begitu-begitu aja. Sehingga ada lirikan-lirikan itu jadi marah ibunya itu. Tapi di rumahnya nggak diservis. Kalau bahasa kasarnya ibu kepada bapak-bapak itu, jadikan ibu itu jadi wanita tunasusila di hadapan bapak-bapak. Harus begitu. Bagaimana wanita tunasusila di hadapan laki-laki yang hidungnya belang, bukan bapak-bapak yang belang hidungnya, awas. Itu pakaiannya merangsang laki-laki. Cara dandannya, kemudian wangi tubuhnya. Sehingga itu si laki-laki tergoda, terpesona. Nah, kalau ibu-ibu di rumah menjadikan begitu terhadap bapak-bapaknya, maka bapak-bapaknya akan betah di rumah. Kemudian kalau misalkan gini di rumah, maka perempuan yang solihah ketika dipandang oleh suaminya menggembirakan. Sekarang saya tanya di antara bapak-bapak di sini, kalau bapak melihat kepada istrinya, mungkin yang dulunya menyenangkan sekarang banyak cemberutnya. Wa iza amartaha atau ajka, ketika disuruh sami'na wa ata'na kepada suami. Kan sekarang mah banyak kaum perempuan yang disuruh oleh suaminya, mah ambilin air, jukut bae dewek, kan gitu. Kan punya tangan, nggak ngelihat tak lagi sibuk. Nah, sekarang zaman dulu mah nggak ada. Bahkan ketika sedang menggoreng pun, ketika suaminya memanggil, maka sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat. Bapak-bapak, jangan mengharapkan ibu-ibu cantik secantik mungkin ketika tidak dikasih duit. Ai pengen cantik, duitnya nggak dikasih, bingung juga. Dibawa ke salon disuruh pedikur, suruh manikur, suruh dikrimbat. Ternyata biayanya mahal. Itu laki-laki, aku cinta padamu mama apa adanya. Saking nggak kuatnya membelikan itu parfum dan segala rupa. Udahlah biasa aja. Akhirnya begitu juga. Nyerah. Karena apa namanya itu, si istri itu biayanya sangat mahal. Mahal. Lipstiknya mahal. Pewanginya mahal. Kemudian segalanya mahal. Sehingga apa adanya, ketika tidur pun pakai yang bau-bau balsem gak apa-apa. Kan gitu. Udah mah begitu, pakai balsem, malam pakai kaos kaki seperti main bola. Oh,
kedinginan. Bagaimana bapak-bapaknya mau betah? Kan bingung. Gitu. Akhirnya dibetah-betahkan kan gitu. Apa adanya. Gak kuat mayarnya kan gitu. Gak kuat. Nyerah. Kang Imaduddin, Neng Rina, jadilah kalian itu rumah tangga yang senantiasa saling mewasiati antara suami dan istri. Jangan saling mencokel-cokel. Apa tahu mencokel-cokel? Apa membangkit-bangkitkan, ya, melihat tetangga kanan kiri, melihat dan segala macam. Tetapi rumah tangga ketika ingin sakinah, mawaddah, warahmah, ingin tenang, ingin saling mencintai, ingin saling menyayangi, kuncinya adalah niat. Niat yang bagus, maka nikah diniati tadi kata agama lillahi ta'ala. Karena nikah itu nunnya ada yang mengartikan atau memustakan niat, Pak. Ketika niatnya tidak bagus karena kecantikan, maka jangan harap kecantikan itu akan tumbuh selamanya, tetapi itu hanya beberapa waktu saja. Niat karena kekayaannya, kekayaan itu bukan anaknya yang kaya, tetapi orang tuanya. Pokoknya mah tadi Kang Imaduddin, Neng Rina, kata Roma Irama, banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma Rina yang cantik. Kan gitu, harus gitu. Kata Neng Rina, banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka, Imaduddin yang tampan. Pokoknya mah tampan, tidak ada yang paling cantik, tidak ada yang paling tampan sedunia adalah kecuali istri saya, kecuali suami saya. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah itu. Jadi jangan sampai ada hal-hal di dalam rumah tangga supaya ingin sakinah, ingin mawaddah, ingin warahmah, niat yang bagus. Kemudian kapnya ada kaifiat, tata cara. Tata caranya sudah bagus melalui administrasi yang lengkap, sehingga bukan hanya sah menurut agama, tapi sah menurut negara, dibuktikan dengan keluarnya surat nikah dari negara. Itu kaifiat. Ketika niat bagus, kaifiat bagus, maka hikmah akan datang, yaitu keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah. Jangan sampai ingin warahmah, ingin sakinah, ingin mawaddah, ingin warahmah, tetapi niatnya tidak bagus. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir pesan ya, Kak Neng Rina, Kang Muhammad Imaduddin, hormati kedua orang tuamu, sayangi kedua orang tuamu. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang kurang bagus kepada kedua orang tua, baik itu orang tua yang melahirkan maupun orang tua mertua. Karena ketika sudah menjadi satu di dalam ikatan nikah, maka orang tua menjadi bertambah. Terutama kepada ibu. Ibu dibandingkan dengan laki-laki itu 3 kali derajatnya lebih tinggi. Ya, satu hentakan ketika ibu melahirkan tidak akan bisa dibayar dengan dunia dan isinya. Satu kecrotan air susu juga tidak akan bisa dibayar dengan dunia dan isinya. Oleh karena itu, ketika orang tua ridho
maka Allah akan ridho, dan ketika orang tua murka, maka Allah pun akan murka. Ini membuktikan Kang Imaduddin menikah kepada Neng Rina, digiring, diantar dengan orang tua, dengan kerabat-kerabatnya. Ini menandakan Kang Imaduddin sudah mendapat ridho dari orang tua. Mudah-mudahan Kang Imaduddin, Neng Rina di dalam melaksanakan rumah tangga dijadikan oleh Allah keluarga yang tenang, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, dan keluarga yang warahmah. Bapak Ibu rahimakumullah, sakinah ya, ngomong-ngomong sakinah, jangan sampai punya anggapan ibu kulantaran sudah tua salaki aki-aki oge ngeunah gitu nya. Moal ngeunaheun eta teh si bapakna teh ibu. Nya, salaki aki-aki oge ngeunah. Kulantaran gak enak si bapaknya di depan orang banyak marah terhadap istrinya, maka bapaknya ngomong, aing rumah tangga jeung emak jeung mamaneh atau jeung pamajikan aing teh tumak ninah. Ya naon gitu bapak tumak ninah, tumpak nini oge ngeunah kan gitu. Tah ulah aya kitu nya. Dandan yang bagus ibu di hadapan suami masing-masing, jangan sampai cantik tetapi ketika dipandang oleh laki-laki lain. Banyak perempuan-perempuan di dunia ini ketika dipandang oleh suami-suami yang lain itu menggembirakan, tetapi ketika dipandang oleh suaminya sendiri itu banyak manyunnya daripada senyumnya. Tahu manyun bu? Kayak tutut. Tahu tutut? Asepan. Tahu asepan? Kukusan. Manyun baik. Kasih duit baru ya dandan. Gak dikasih duit manyun. Tah Kang Imaduddin mah Neng Rina mau punya uang, mau tidak punya uang, tetap ya, tetap ada yang namanya saling mewasiati. Kalau Kang Imaduddin Neng Rina sekarang panganten baru ya, karena bunga kantor bapak dan ibu penganten bari ya, bararingung, loba bingungnya gitu. Nah, jangan sampai banyak bingungnya daripada bunganya. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kali lagi Bapak Kepala KUA sudah datang, tinggal pelaksanaan akad nikah. Mari kita doakan Kang Imaduddin dan Neng Rina di dalam melaksanakan rumah tangga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua walaupun kita tidak kenal dengan Kangjeng Nabi, hanya informasi, tetapi Kangjeng Nabi ngaku kepada kita menjadi umatnya dan mendapat syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf kepada Bapak KUA, mohon maaf banyak cerita-cerita yang tidak bagus. Bapak-bapak juga dan ibu-ibu saya ada omongan-omongan yang kurang pantas. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.